Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, silahkan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Bu Yesi Erlestianingsih. Kalian bisa memanggil saya Bu Yesi. Saya guru utama mata pelajaran matematika di kelas 9. Berbeda dari biasanya, saat ini dan seterusnya saya akan didampingi oleh seorang guru pendamping. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Syukur alhamdulillah. Adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Semua masuk sekolah, Bu. Sebelumnya, saya ucapkan selamat pada kalian yang kini telah berada pada kelas 9. Kalian akan mempelajari mata pelajaran matematika sekaligus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku yang akan kita gunakan adalah buku matematika kelas 9 terbitan Media Tama. Buku ini sangat bagus karena berbasis riset yang sangat aplikatif di kehidupan sehari-hari. Selama 1 semester ini, ada 7 bab yang akan kalian pelajari. Hari ini, kita akan mulai dengan bab 1, yaitu bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar dalam kehidupan. Sudahkah kalian menyiapkan buku pelajaran matematika dan semua alat tulis untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sebelum mempelajari materi tersebut, coba kalian baca terlebih dahulu apersepsi bab 1 ini di buku kalian masing-masing. Saat ini, semua aspek kehidupan mengalami perkembangan. Tidak hanya teknologi yang berkembang, tetapi gaya arsitektur juga semakin berkembang. Hal ini terlihat banyak dijumpainya beragam bangunan unik di berbagai belahan dunia. Salah satunya bangunan berbentuk kubus seperti rumah kubus di Rotterdam, Belanda. Rumah kubus di Rotterdam terdiri atas 38 kubus kecil dan 2 superkubus. Semuanya melekat satu sama lain. Rumah kubus ini merupakan bangunan unik karya Piet Blom. Konsep di balik rumah kubus ini adalah hutan. Hal ini dapat terlihat bahwa kubus-kubus tersebut seperti barisan pohon-pohon berwarna kuning. Dinding dan jendela rumah kubus ini memiliki kemiringan 54,7 derajat. Total luas bangunan tersebut sekitar 100 meter persegi, tetapi sekitar 1/4 dari ruang tersebut tidak dapat digunakan karena dinding yang berada di bawah langit-langit miring. Tidak hanya di Belanda, kamu pun dapat menemui bangunan unik berbentuk kubus di tempat lain. Seperti di Indonesia, kamu juga dapat menemukan bangunan unik berbentuk kubus. Misalnya, Masjid Al-Irsyad di Bandung. Karena keunikannya ini, bangunan masjid tersebut terkenal di berbagai belahan dunia, bahkan mendapat penghargaan dunia. Bangunan masjid tersebut memiliki luas sekitar 1.696 meter persegi. Dari materi yang telah kalian baca, kalian mengetahui bahwa rumah kubus dan Masjid Al-Irsyad merupakan bangunan berbentuk kubus. Dengan demikian, panjang lantai
dapat ditentukan dengan melakukan pengakaran rumus luas persegi sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut menerapkan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Perhatikan gambar 1.1 dan gambar 1.2 berikut. Guru pendamping akan memutarkan video. Rumah kubus ini terletak di Rotterdam. Rumah ini terdiri atas 38 kubus kecil dan 2 superkubus yang saling melekat. Dinding dan jendelanya memiliki kemiringan 54,7 derajat. Tidak hanya di Belanda, di Indonesia juga terdapat bangunan berbentuk kubus, seperti bangunan Masjid Al-Irsyad di Bandung. Masjid yang mendapatkan penghargaan ini memiliki luas sekitar 1.696 meter persegi. Dari bentuk kedua bangunan dapat ditentukan panjang lantai dengan konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dari video yang telah diputar, apa yang terlintas di pikiranmu saat melihat video tersebut? Video tadi menunjukkan bahwa rumah kubus dan Masjid Al-Irsyad memiliki bentuk kubus, sehingga luas lantainya dapat dihitung dengan konsep bilangan berpangkat. Betul, pada video tadi terdapat rumah kubus di Belanda dan Masjid Al-Irsyad yang luas lantainya dapat dihitung dengan konsep bilangan berpangkat, yaitu S kuadrat. Ada yang lain? Saya, Bu. Untuk menentukan panjang lantai kedua bangunan tersebut dapat menggunakan konsep bentuk akar, Bu. Tepat sekali. Penggunaan konsep bilangan berpangkat pada luas bangunan, baik di rumah kubik dan Masjid Al-Irsyad, terlihat dari rumus luas bangunan tersebut, yaitu L sama dengan S kuadrat, sehingga S sama dengan akar L. Sekarang, coba kalian perhatikan 2 halaman selanjutnya. Pada 2 halaman tersebut, terdapat kotak yang berisi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi, bilangan berpangkat bulat, dan bentuk akar. 5.1 mengamati, meniru, dan memodifikasi suatu produk yang berkaitan dengan bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar. 6.1 menciptakan ide dan rekayasa untuk menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan bilangan berpangkat rasional dan bentuk akar. Selanjutnya, mari kita simak peta konsep dari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar dalam kehidupan. Silahkan kalian buka buku bagian peta konsep. Pada materi bab 1 ini, kita akan membahas hal-hal berikut. Dengan riset dan penelitian, kalian akan diajak untuk memahami bilangan berpangkat dan jenisnya, serta operasi hitung bilangan berpangkat beserta sifatnya yang meliputi perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Selain itu, kalian akan belajar mengenai bentuk akar dan operasi hitung bentuk akar beserta sifatnya yang meliputi penjumlahan dan pengurangan, perkalian, serta pembagian. Yang terakhir,
kalian akan diajak untuk memahami cara merasionalkan pecahan bentuk akar. Pada saat kalian duduk di kelas 7, kalian telah belajar mengenai jenis-jenis bilangan berpangkat. Ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung volume bak mandi berbentuk kubus yang di sekitarmu, seperti pada video yang akan diputarkan guru pendamping berikut. Bak mandi ini berbentuk kubus. Untuk menentukan banyak air yang dapat tertampung, pada video tersebut nampak sebuah bak mandi yang diisi oleh air. Banyak air yang dibutuhkan dihitung dengan rumus volume bak mandi. Mengapa volume bak mandi yang berbentuk kubus dapat dihitung menggunakan konsep bilangan berpangkat? Coba tuliskan pendapat kalian di buku. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Siapa yang mau memaparkan jawabannya? Rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. S-nya diulang, Bu. Sehingga termasuk bilangan berpangkat, Bu. Ya, yang lainnya? Karena rumusnya S pangkat 3, Bu. Ya, tepat sekali. Bilangan berpangkat terlihat dari bentuk rumusnya, yaitu S pangkat 3. Sekarang, dari pemahaman kalian tentang contoh penggunaan bilangan berpangkat dalam menghitung bak mandi dan pemahaman kalian di kelas 7, coba tuliskan pendapat kalian tentang bilangan berpangkat pada lembar isian yang di buku materi. Ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Siapa yang mau memaparkan jawabannya? Menurut saya, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan, Bu. Ada yang lain? Menurut saya, bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang, minimal 2 kali, Bu. Bagus anak-anak, jawaban kalian tepat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0, maupun bulat negatif. Rumus volume bak mandi yang berbentuk kubus tadi adalah S pangkat 3 ya. S pangkat 3 termasuk dalam bilangan pangkat 3. Apakah yang dimaksud bilangan pangkat 3 itu? Nah, untuk memahaminya, coba perhatikan info mengenai bilangan pangkat 3 di buku kalian. Bilangan pangkat 3 merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Misalkan, bilangan A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Maka dapat dituliskan menjadi A dikali A dikali A sama dengan A pangkat 3 dengan A anggota bilangan real.
Untuk bilangan pangkat 3 berlaku aturan berikut. Jika A bernilai negatif, maka A pangkat 3 juga bernilai negatif. Jika A bernilai positif, maka A pangkat 3 juga bernilai positif. Perhatikan contoh berikut. Negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Untuk memahami lebih lanjut tentang bilangan berpangkat dan jenis-jenisnya, mari kita bersama-sama mengerjakan kegiatan 1.1. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Sebelum memulai kegiatan, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok terlebih dahulu. Kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Selanjutnya, perhatikanlah kegiatan 1.1 di buku kalian dan ada 2 video yang akan Ibu putar. Kegiatan 1.1. Judul kegiatan: jenis-jenis bilangan berpangkat. Jenis kegiatan: kerja kelompok. Tujuan kegiatan: 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis bilangan berpangkat rasional dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan menggunakan konsep bilangan berpangkat rasional dan jenis-jenisnya dengan benar. 3. Peserta didik dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi produk dengan menerapkan konsep bilangan berpangkat rasional beserta jenis-jenisnya dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik dapat menciptakan ide dan rekayasa untuk menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat rasional dan jenis-jenisnya. Langkah kegiatan: 1. Bentuklah kelompok riset yang terdiri atas 4-5 anggota dengan adil. Sekarang, perhatikan video berikut. Atau corona dengan ukuran 1,25 kali 10 pangkat negatif 7. Ada herpes dengan ukuran 2 kali 10 pangkat negatif 7. Ada cacar dengan ukuran 3 kali 10 pangkat negatif 7. Ada polio dengan ukuran 3 kali 10 pangkat negatif 8. Ada Ebola dengan ukuran 8 kali 10 pangkat negatif 8. Ada HIV dengan ukuran 1,5 kali 10 pangkat negatif 7. Di jagat raya ini
Ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Setiap planet memiliki karakteristik dan ukuran berbeda. Akan tetapi, ukuran planet sangat besar. Merkurius berjari-jari 2,4397 kali 10 pangkat 6. Venus berjari-jari 6,0518 kali 10 pangkat 6. Bumi berjari-jari 6,371 kali 10 pangkat 6. Mars berjari-jari 3,3895 kali 10 pangkat 6. Jupiter berjari-jari 6,9911 kali 10 pangkat 7. Saturnus berjari-jari 5,8232 kali 10 pangkat 7. Uranus berjari-jari 2,5362 kali 10 pangkat 7. 2. Cermatilah ilustrasi berikut. Di dunia ini ada beragam jenis benda, baik hidup maupun mati. Benda-benda tersebut memiliki beragam ukuran. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Berdasarkan hasil riset para peneliti, benda yang berukuran kecil yang ada di dunia antara lain virus, bakteri, amoeba, dan lain-lain. Benda-benda berukuran kecil tersebut hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Misalnya saja virus. Para peneliti menggunakan mikroskop elektron untuk meneliti ukuran virus. Setelah dilakukan beberapa kali riset, ternyata terdapat beberapa jenis virus dan ukurannya seperti pada tabel 1.1. Selain benda-benda berukuran kecil, di alam raya ini juga ditemui benda berukuran besar. Misalnya, planet-planet di sistem tata surya. Di sistem tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Setiap planet tersebut memiliki karakteristik dan ukuran yang berbeda-beda. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh beberapa astronom, ternyata jari-jari planet di sistem tata surya seperti pada tabel 1.2. Tiga, dari data hasil riset peneliti tersebut, cermatilah bentuk bilangan yang menyatakan ukuran virus. Lakukanlah bersama kelompokmu. Bagaimanakah bentuk bilangannya? Apakah termasuk bilangan berpangkat? Diskusikan pula jenisnya. 4. Dari data hasil riset para astronom tersebut, cermatilah bentuk bilangan yang menyatakan jari-jari planet. Lakukanlah bersama kelompokmu. Bagaimanakah bentuk bilangannya? Apakah termasuk bilangan berpangkat?
diskusikan pula jenisnya. 5. Bandingkan bentuk bilangan yang menyatakan ukuran virus dan jari-jari planet. Lakukanlah riset bersama kelompokmu mengenai perbedaan keduanya. Coba simpulkan hasilnya. Sekarang, bersama kelompokmu, lakukanlah kegiatan 1.1 dengan semangat. Tuliskan hasilnya pada selembar kertas yang dibagikan oleh guru pendamping. Apakah kalian sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Bagus. Ibu beri kesempatan 2 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dalam satu kelompok, cukup 1 orang saja yang membacakan hasil diskusi. Kalau begitu, adakah yang berani menyampaikan hasil diskusi ke depan? Kelompok kami berani, Bu. Kelompok kami juga berani, Bu. Ya, bagus sekali. Kelompok 2 dulu yang menyampaikan hasil diskusi. Selanjutnya, kelompok 4. Silahkan perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut hasil diskusi dari kelompok 2. 3. Bentuk bilangan yang menyatakan ukuran virus berupa bilangan yang memiliki pangkat negatif. Bilangan tersebut termasuk bilangan berpangkat negatif, karena pada pangkatnya berupa bilangan bulat negatif. 4. Bentuk bilangan yang menyatakan jari-jari planet berupa bilangan yang memiliki pangkat positif. Bilangan tersebut termasuk bilangan berpangkat positif, karena pada pangkatnya berupa bilangan bulat positif. 5. Bentuk bilangan yang menyatakan ukuran virus berupa bilangan berpangkat negatif, di mana pangkat bilangannya berupa bilangan bulat negatif. Bentuk bilangan yang menyatakan jari-jari planet berupa bilangan berpangkat positif, di mana pangkat bilangannya berupa bilangan bulat positif. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 4, silakan maju ke depan. Saya, perwakilan dari kelompok 4, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan, berikut hasilnya. 3. Bilangan yang menyatakan ukuran virus berupa bilangan berpangkat negatif. Karena pada bilangan pokok 10, terdapat pangkat berupa bilangan bulat negatif, yaitu negatif 7 dan negatif 8. 4. Bilangan yang menyatakan jari-jari planet berupa bilangan berpangkat positif. Karena pada bilangan pokok 10 terdapat pangkat berupa bilangan bulat positif, yaitu 6 dan 7. 5. Bentuk bilangan pokok yang menyatakan ukuran virus dan jari-jari planet sama, yaitu 10. Akan tetapi, pangkat pada ukuran virus berupa bilangan bulat negatif, sedangkan pangkat pada jari-jari planet berupa bilangan bulat positif. Sekian hasil diskusi yang saya sampaikan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Jadi, sudah benar ya yang disampaikan teman kalian tadi, bahwa ukuran virus dan jari-jari planet termasuk bilangan berpangkat. Ukuran virus merupakan bilangan berpangkat negatif, sedangkan jari-jari planet termasuk bilangan berpangkat positif. Anak-anak, dari kegiatan yang telah kalian lakukan tadi, terdapat target atau goal yang dapat kita capai. Buka kembali buku kalian, kemudian perhatikanlah langkah ke-6 dan 7 merupakan goal dari kegiatan 1.1 yang telah kalian lakukan.
6. Berdasarkan kegiatan 1.1, kamu dapat melakukan hal-hal berikut. A. Meniru dan memodifikasi hiasan dinding dengan bentuk miniatur virus atau tata surya dengan skala tertentu menggunakan konsep bilangan berpangkat rasional beserta jenis-jenisnya. B. Meniru dan memodifikasi kue dengan bentuk miniatur virus atau tata surya dengan skala tertentu menggunakan konsep bilangan berpangkat rasional beserta jenis-jenisnya. C. Meniru dan memodifikasi mainan yang mengasah motorik anak dengan membuat miniatur virus atau planet menggunakan konsep bilangan berpangkat. 7. Membuat mainan yang mengasah motorik anak seperti squishy. Mainan ini bentuknya seperti virus dan planet. Untuk membuat mainan ini diperlukan konsep bilangan berpangkat rasional dan jenis-jenisnya. Jadi, dapat membuat miniaturnya yang hampir sama persis dengan aslinya. Ibu juga sudah menyiapkan 3 video tentang goal dari kegiatan 1.1. Silakan guru pendamping untuk memutarkan videonya. Membuat hiasan dinding berbentuk virus. Gambar pola dasar virus pada kertas. Gunting pola tersebut dan tempelkan pada kertas berwarna. Kemudian, hiaslah sesuai kreativitasmu. Ulangi langkah sebelumnya menggunakan kertas warna berbeda. Selanjutnya, sambungkan dengan menggunakan benang dan selotip. Hiasan dinding berbentuk virus telah selesai dibuat. Kemudian, tempelkan hiasan pada dinding dengan menggunakan selotip.
Video ini merupakan cara membuat skuisi planet. Skuisi merupakan alat permainan anak-anak yang digunakan untuk melatih motorik. Skuisi memiliki berbagai macam bentuk. Salah satunya skuisi bentuk planet. Skuisi ini dibuat menyerupai planet aslinya, tetapi dengan ukuran jari-jari diperkecil. Kalian telah melakukan kegiatan 1.1 sehingga kalian sudah dapat mengetahui konsep bilangan berpangkat serta jenis-jenisnya. Kalian juga telah memahami perbedaan bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, coba cermatilah uraian pada buku kalian. Pada ukuran virus dan jari-jari planet di kegiatan 1.1 terdapat bilangan berpangkat seperti 10 pangkat negatif 7, 10 pangkat negatif 8, 10 pangkat 6, dan 10 pangkat 7. Bilangan 10 merupakan bilangan pokok dan negatif 8, negatif 7, 6 dan 7 disebut pangkat. Dengan demikian, bilangan berpangkat dapat disimpulkan sebagai berikut. Misalkan sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan asli dilambangkan N, perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N kali dapat ditulis menjadi A pangkat N. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam rumus berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N. Dengan A disebut bilangan pokok dan N disebut pangkat bilangan atau eksponen. Kemudian bilangan berpangkat ada 3 jenis. Pada kegiatan 1.1 ada bilangan berpangkat bulat positif dan ada bilangan berpangkat bulat negatif. Selain kedua jenis tersebut, ada bilangan berpangkat 0. Sekarang kita akan mempelajari
bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat bulat positif adalah penyederhanaan dari perkalian berulang suatu bilangan bulat. Bilangan berpangkat bulat positif dirumuskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A sebanyak N, dengan A adalah bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif. Coba perhatikan contoh di buku kalian. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 5 bilangan berpangkat bulat positif. Sekarang Ibu mempunyai permasalahan. Guru pendamping akan membantu menuliskannya di papan tulis. Siapa yang berani menjawabnya? 7 pangkat 4 dan 10 pangkat 6, Bu. Ya, jawaban yang tepat. 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 7 pangkat 4. 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 10 pangkat 6. Sebelum kita melanjutkan ke contoh permasalahan, coba kalian simak info di buku kalian. Di buku kalian terdapat info mengenai notasi baku. Semua pernah membaca suatu bilangan yang sangat besar atau bahkan bilangan yang sangat kecil. Biasanya, bilangan tersebut ditulis dalam bentuk baku atau disebut notasi baku. Hal ini untuk mengoperasikan bilangan besar atau kecil dengan sangat cepat. Bilangan besar di notasi baku diartikan sebagai bilangan yang lebih dari 10 dan bilangan kecil diartikan sebagai bilangan antara 0 dan 1. Penulisan notasi baku berhubungan dengan bilangan berpangkat. Mengapa demikian? Perhatikan bentuk umum penulisan notasi baku berikut. Rumus notasi baku bilangan besar adalah A kali 10 pangkat N. Rumus notasi baku bilangan kecil adalah A kali 10 pangkat negatif N. Dari info tersebut, kalian mengetahui bahwa bilangan berpangkat sangat bermanfaat dalam penulisan notasi baku ya. Agar kalian lebih memahami mengenai penggunaan bilangan berpangkat dalam notasi baku, perhatikanlah contoh berikut. 1. Kecepatan rambat cahaya di ruang hampa adalah 300 juta meter per second. Tuliskanlah kecepatan rambat cahaya tersebut dalam notasi baku. Berdasarkan aturan penulisan notasi baku, bilangan tersebut termasuk dalam bilangan besar ya, sehingga aturan yang digunakan adalah A kali 10 pangkat N. Jadi, jika dituliskan dalam notasi baku, kecepatan rambat cahaya di ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 2. Jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 778.300.000 km. Tuliskanlah jarak rata-rata planet Mars ke matahari tersebut dalam notasi baku. Berdasarkan aturan penulisan notasi baku, bilangan tersebut termasuk dalam bilangan besar ya, sehingga aturan yang digunakan adalah A kali 10 pangkat N. Jadi, jika dituliskan dalam notasi baku, jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 7,783 kali 10 pangkat 8.
Dapat dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, perhatikan info mengenai satelit alam di buku kalian. Satelit alam adalah benda langit yang selalu mengelilingi planet. Dinamakan satelit alam karena satelit tersebut terbentuk secara alami pada saat pembentukan planet pada miliaran tahun silam. Bulan merupakan satelit alam yang mengelilingi bumi. Laman Science Space mencatat bahwa bulan memiliki diameter 3.475 km atau 3,475 kali 10⁻³ km. Berdasarkan info tersebut, penulisan diameter bulan memanfaatkan konsep bilangan berpangkat ya, lebih tepatnya bilangan berpangkat positif. Anak-anak, kalian telah memahami materi tentang bilangan berpangkat positif. Selanjutnya, perhatikan contoh permasalahan 1.1 di buku kalian. Contoh permasalahan 1.1. Pemerintah Indonesia melakukan riset tentang ketersediaan air minum di seluruh wilayah perdesaan Indonesia. Berdasarkan hasil riset tersebut, pemerintah memiliki program PAMSIMAS atau Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan. Program PAMSIMAS juga diterapkan di Desa Kayu Cala, Kecamatan Karosa, Mamuju Tengah. Kegiatan PAMSIMAS di desa tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakatnya. Misalnya, saat membuat bak penampungan air bersih yang dibuat dengan model cor di setiap RW. Bentuk bak penampungan air berbentuk prisma dengan alas berbentuk persegi. Panjang rusuk alas 10 dm dan tinggi 20 dm. A. Hitunglah daya tampung bak penampungan air tersebut jika diisi air sampai penuh. B. Jika biaya pengecoran bak penampungan air setiap 1 meter persegi adalah Rp150.000, hitunglah berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan 1 buah bak penampungan air. Penyelesaian diketahui panjang rusuk alas bak penampungan air 10 dm dan tingginya 20 dm. A. Isi atau volume bak penampungan air tersebut dapat dihitung menggunakan rumus volume prisma. Dengan demikian, diperoleh sebagai berikut. Volume bak penampungan air sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan sisi dikali sisi dikali tinggi, sama dengan 10 dikali 10 dikali 20. Sama dengan 10 kuadrat dikali 20, sama dengan 2 dikali 10⁻³ sama dengan 2000 desimeter kubik. Jadi, banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi adalah 2000 desimeter kubik atau 2000 liter. B. Untuk menghitung biaya pengecoran bak penampungan air dapat menggunakan rumus luas permukaan prisma tanpa tutup. Luas bak penampungan air sama dengan S kuadrat ditambah 4 dikali luas sisi tegak sama dengan 10 kuadrat ditambah 4 kali 20 kali 10 sama dengan 100 ditambah 800 sama dengan 900 desimeter persegi.
sama dengan 9 meter persegi. Biaya pembuatan bak adalah 9 dikali 150.000 sama dengan 1.350.000. Jadi, biaya pembuatan bak penampungan air sekitar Rp1.350.000. Selanjutnya, kalian akan mempelajari bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya berupa bilangan bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dirumuskan sebagai berikut. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N, dengan A bilangan real bukan 0 dan N bilangan bulat positif. Coba perhatikan contoh di buku kalian. 1/2 dikalikan 1/2 dikalikan 1/2 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3 bilangan berpangkat bulat negatif. Sekarang, Ibu mempunyai permasalahan. Guru pendamping akan membantu menuliskannya di papan tulis. Siapa yang berani menjawabnya? 1/5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat negatif 3. Dan 1/7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat negatif 4, Bu. Ya, jawaban yang tepat. 1/5 dikalikan 1/5 dikalikan 1/5 sama dengan 1/5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat negatif 3. 1/7 dikalikan 1/7 dikalikan 1/7 dikalikan 1/7 sama dengan 1/7 pangkat 4 sama dengan 7 pangkat negatif 4. Di buku kalian terdapat info mengenai bilangan pangkat bulat negatif. Bilangan pangkat bulat negatif biasa digunakan dalam masalah pengukuran. Sebagai contoh, dalam konversi ukuran seperti berikut. 1 desimeter sama dengan 10 pangkat negatif 1 meter. 1 sentimeter sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. 1 milimeter sama dengan 10 pangkat negatif 3 meter. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Anak-anak, kalian telah memahami materi tentang bilangan berpangkat negatif. Selanjutnya, perhatikan contoh permasalahan 1.2 di buku kalian. Contoh permasalahan 1.2. Suatu bakteri yang berukuran 2 kali 10 negatif 9 mm dapat berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2 dengan ukuran yang sama dengan induknya. Mula-mula, pada benda terdapat 3 bakteri. Bakteri tersebut membelah diri setiap 3 menit. Tentukan banyak bakteri setelah 15 menit. Kemudian, bakteri pada benda tersebut bergerak membentuk susunan sejajar. Tentukan panjangnya. Perhatikan gambar 1.9 dan atau video berikut. Ini adalah video yang menunjukkan aktivitas bakteri dalam berkembang biak. Pada video ini terlihat proses pembelahan diri pada bakteri.
penyelesaian, banyak bakteri mula-mula adalah 3. Bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 3 menit. Jadi, setelah 15 menit, bakteri membelah diri sebanyak 5 kali. Dengan demikian, banyak bakteri setelah 15 menit adalah sebagai berikut. 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 96. Banyak bakteri setelah 15 menit adalah 96 bakteri. Jika ukuran satu bakteri adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 9 mm, maka panjang 96 bakteri yang disusun sejajar adalah sebagai berikut. 2 dikali 10 pangkat negatif 9 dikali 96 sama dengan 192 dikali 10 pangkat negatif 9 mm sama dengan 1,92 dikali 10 pangkat negatif 7 mm. Jadi, panjang 96 bakteri yang disusun sejajar adalah 1,92 dikali 10 pangkat negatif 7 mm. Sudah jelas semuanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Kalian telah mempelajari bilangan berpangkat positif dan negatif. Selanjutnya, kalian akan mempelajari bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 adalah bilangan berpangkat yang pangkatnya berupa bilangan 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bilangan berpangkat 0 dirumuskan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A bilangan real bukan 0. Coba perhatikan contoh di buku kalian. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang, Ibu mempunyai permasalahan. Guru pendamping akan membantu menuliskannya di papan tulis. Siapa yang berani menjawabnya? Semua jawabannya 1, Bu. Ya, jawaban yang tepat. 3 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. Anak-anak, kalian telah mencermati materi dan contoh permasalahan bilangan berpangkat positif, negatif, dan 0. Selanjutnya, kerjakanlah latihan penyelesaian permasalahan di buku masing-masing. Sudah selesai ya anak-anak? Ada yang mau mencoba menuliskan penyelesaiannya di depan? Ya, silakan. Kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Berdasarkan hasil riset para astronom, planet Mars memiliki 2 satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Ukuran kedua satelit tersebut berbeda. Ukuran diameter Phobos 2,7 kali 10 pangkat 4 meter, sedangkan diameter Deimos 1,5 kali 10 pangkat 4 meter. Letak keduanya dari planet Mars pun berbeda. Jarak Phobos dengan Mars sekitar 6 kali 10 pangkat 6 meter. Jarak Deimos dengan Mars lebih jauh 1,4 kali 10 pangkat 4 km dibandingkan Phobos. Berdasarkan data tersebut, analisislah satelit mana yang lebih cepat melakukan revolusi terhadap planet Mars. Diameter Phobos adalah 2,7
dikali 10 pangkat 4 meter. Diameter Deimos adalah 1,5 dikali 10 pangkat 4 meter. Jarak Phobos ke Mars adalah 6 dikali 10 pangkat 4 meter. Jarak Deimos ke Mars adalah berikut. 6 dikali 10 pangkat 4 ditambah 1,4 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 7,4 dikali 10 pangkat 4 meter. Satelit yang lebih cepat melakukan revolusi dapat ditentukan dengan melihat semakin dekat jarak satelit dengan planet Mars. Karena jarak Deimos ke Mars adalah 7,4 dikali 10 pangkat 4 meter dan lebih jauh dari Phobos ke Mars yang jaraknya 6 dikali 10 pangkat 4 meter. Jadi, satelit yang lebih cepat berevolusi adalah Phobos. Sudah paham ya? Selanjutnya, ada yang mau mencoba menuliskan penyelesaian nomor 2 di depan? Ya, silakan. Di dunia ini banyak terdapat berbagai jenis virus. Berdasarkan hasil riset peneliti biologi, tidak semuanya dapat mengakibatkan penyakit pada manusia. Sebaliknya, virus yang dapat menjangkiti manusia dapat menyebar dari orang ke orang melalui gigitan serangga atau hewan perantara yang kemudian berinteraksi dengan manusia. Virus yang membawa penyakit pada manusia memiliki beragam ukuran. Virus dengue yang membawa penyakit demam berdarah berukuran 5 kali 10 pangkat negatif 5 mm. Virus ini lebih besar 20 nanometer dibandingkan virus polio. 5 kali ukuran virus polio sama dengan ukuran virus HIV. Akan tetapi, virus HIV lebih besar 25 nanometer daripada virus SARS-CoV-2 yang membawa penyakit COVID-19 atau corona. Berdasarkan hasil riset peneliti biologi tersebut, cobalah urutkan ukuran virus dari yang terbesar. Kita bahas bersama-sama jawaban teman kalian ya anak-anak. 2. Virus dengue berukuran 5 dikali 10 pangkat negatif 5 mm. Virus polio memiliki ukuran sebagai berikut. 5 dikali 10 pangkat negatif 5 mm dikurangi 20 nanometer sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 20 dikali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 5 dikali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 2 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 5 mm. Virus HIV memiliki ukuran sebagai berikut. 3 dikali 5 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 15 dikali 10 pangkat negatif 5 mm. Virus SARS-CoV-2 memiliki ukuran sebagai berikut. 15 dikali 10 pangkat negatif 5 mm dikurangi 25 nanometer sama dengan 15 dikali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 25 dikali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 15 dikali 10 pangkat negatif 5 dikurangi 2,5
dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 12,5 dikali 10 pangkat negatif 5 mm. Urutan ukuran virus dari yang terbesar adalah virus HIV, virus SARS-CoV-2, virus dengue, dan virus polio. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Selanjutnya, ada yang mau mencoba menuliskan penyelesaian nomor 3 di depan? Ya, silakan. Seorang ilmuwan melakukan riset pembuatan robot mikro. Robot yang akan dibuat tersebut direncanakan mempunyai panjang 1 cm. Ilmuwan tersebut berencana memasang sensor di sepanjang robot tersebut yang masing-masing dengan jarak 10 pangkat negatif 2 cm. Berapa banyak sensor yang terpasang pada sebuah robot tersebut? Biaya pemasangan sebuah sensor pada robot sebesar Rp150.000. Berapa total uang yang dibutuhkan untuk memasang semua sensor pada sebuah robot? Jika rencana ilmuwan tersebut berhasil, maka ia akan memproduksi 1.000 robot. Tentukan total biaya yang diperlukan untuk memasang sensor pada 1.000 robot tersebut. Kita bahas bersama-sama jawaban teman kalian ya anak-anak. 3. Banyak sensor pada satu robot adalah sebagai berikut. 1 ditambah 1/10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 100 sama dengan 101. Harga pemasangan seluruh sensor pada satu robot adalah sebagai berikut. 101 dikali 150.000 sama dengan Rp15.150.000. Harga pemasangan seluruh sensor pada 1.000 robot adalah sebagai berikut. 1.000 dikali 15.150.000, 1.000 dikali 15.150.000 sama dengan Rp15.150.000.000. Kalian sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan jenisnya beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Apakah negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan negatif 1 pangkat 2? Pertanyaan yang bagus. Coba perhatikan apa yang ditulis guru pendamping di papan tulis. Negatif 1 dikuadratkan sama dengan negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1, kemudian dinegatifkan, hasilnya menjadi negatif 1. Jadi, negatif 1 dikuadratkan tidak sama dengan negatif 1 kuadrat. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Agar dapat meningkatkan pemahaman kalian mengenai bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0, Ibu memiliki beberapa permasalahan. Kalian perhatikan ya. Sekarang, selesaikanlah permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan konsep yang telah kalian pelajari hari ini. Adakah yang sudah selesai dan ingin menuliskan penyelesaian nomor 1?
Saya, Bu. Tahun cahaya adalah satuan jarak yang digunakan untuk mengukur jarak benda-benda langit. Hal ini untuk mempermudah astronom dalam mengukur jarak benda-benda di luar angkasa. Cahaya di ruang hampa udara bergerak dengan kecepatan 300.000 km per second. Jika tahun cahaya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun ketika melewati ruang hampa udara, maka tentukanlah besarnya 1 tahun cahaya. Perhatikan jawaban teman kalian. 1. Diketahui bahwa 1 hari sama dengan 24 jam. Maka 1 hari sama dengan 24 dikali 3.600 sama dengan 86.400 detik. 1 tahun sama dengan 365 hari. Maka 1 tahun sama dengan 365 dikali 86.400 sama dengan 31.536.000 detik. Cahaya di ruang hampa udara bergerak dengan kecepatan 300.000 km per second sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Tahun cahaya didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun ketika melewati ruang hampa udara. Dengan demikian, besarnya 1 tahun cahaya sebagai berikut. 300.000 dikali 31.536.000 sama dengan 9.460.800.000 sama dengan 94.608 kali 10 pangkat 8 km. Jadi, besarnya 1 tahun cahaya adalah 94.608 kali 10 pangkat 8 km. Selanjutnya, penyelesaian nomor 2. Siapa yang berani menuliskannya? Saya, Bu. Di samping rumah Budi terdapat tampungan air berbentuk tabung. Keliling alas tampungan air tersebut adalah 22 meter. Adapun tingginya 4 meter. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut dari kosong hingga penuh adalah 5 jam, tentukan debit air dari kran tampungan air tersebut. Perhatikan jawaban teman kalian. Tampungan air tersebut berbentuk tabung ya, sehingga harus dicari dahulu jari-jari tampungan air tersebut. 2. Keliling alas tampungan air 22 meter, sehingga keliling tampungan air sama dengan 22/7 dikali diameter. 22 sama dengan 22/7 dikali diameter. Diameter sama dengan 22 dikali 7/22. Diameter sama dengan 7 meter. Dengan demikian, jari-jari tampungan air tersebut 3,5 meter. Volume tampungan air sebagai berikut. Volume tampungan air sama dengan 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 4 sama dengan 11 dikali 3,5 dikali 4 sama dengan 154 meter kubik sama dengan 154 kali 10 pangkat 3 liter. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut dari kosong hingga penuh adalah 5 jam. Sehingga 5 jam sama dengan 5 dikali 3.600 sama dengan 18.000 detik.
Dengan demikian, debit air sebagai berikut. Debit tampungan air sama dengan volume tampungan air per waktu sama dengan 154 kali 10 pangkat 3 per 18 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8,6 liter per detik. Jadi, debit air dari keran tampungan air tersebut adalah 8,6 liter per detik. Untuk penyelesaian nomor 3, ayo yang lain, siapakah yang berani menuliskan jawabannya? Saya, Bu. Pemerintah kota akan mengadakan program transmigrasi untuk warganya. Diketahui bahwa luas lahan transmigrasi yang tersedia adalah 15 hektare lebih 5.000 meter persegi. Rencananya, seluas 7 hektare lebih 5 are akan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Adapun sisanya digunakan untuk pemukiman warga. Jika terdapat 40 kepala keluarga yang akan melakukan transmigrasi, maka tentukan luas tanah pemukiman yang diterima masing-masing kepala keluarga dalam meter persegi. Perhatikan jawaban teman kalian. 3. Diketahui 1 hektare sama dengan 10 pangkat 4 meter persegi. 1 are sama dengan 10 pangkat 2 meter persegi. Luas lahan transmigrasi yang tersedia adalah 15 hektare lebih 5.000 meter persegi. Sehingga luas lahan transmigrasi sebagai berikut. 15 hektare sama dengan 15 kali 10 pangkat 4 meter persegi sama dengan 150 kali 10 pangkat 3 meter persegi. 5.000 meter persegi sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Jadi, luas lahan transmigrasi adalah 150 kali 10 pangkat 3 meter persegi ditambah 5 kali 10 pangkat 3 meter persegi sama dengan 155 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Luas lahan yang akan dimanfaatkan untuk lahan pertanian adalah 7 hektare lebih 5 are. Sehingga luas lahan untuk pertanian sebagai berikut. 7 hektare sama dengan 7 kali 10 pangkat 4 meter persegi sama dengan 70 kali 10 pangkat 3 meter persegi. 5.000 meter persegi sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Jadi, luas lahan untuk pertanian adalah 70 kali 10 pangkat 3 meter persegi ditambah 5 kali 10 pangkat 3 meter persegi sama dengan 75 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Dengan demikian, luas untuk pemukiman warga sebagai berikut. 155 kali 10 pangkat 3 meter persegi dikurangi 75 kali 10 pangkat 3 meter persegi sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Luas tanah pemukiman yang diterima masing-masing kepala keluarga sebagai berikut. 80 kali 10 pangkat 3 per 40 sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Jadi, luas tanah pemukiman yang diterima masing-masing kepala keluarga adalah 2 kali 10 pangkat 3 meter persegi. Selanjutnya, untuk penyelesaian nomor 4, siapakah yang berani menuliskan jawabannya?
Saya, Bu. Pertumbuhan internet semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi. Berdasarkan suatu penelitian, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 196,7 kali 10 pangkat 6 orang. Pada tahun 2021, pengguna internet diprediksi akan meningkat sebanyak 10%. Berdasarkan hal tersebut, tentukanlah prediksi jumlah pengguna internet pada tahun 2021. Perhatikan jawaban teman kalian. 4. Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 196,7 kali 10 pangkat 6 orang, sama dengan 196.700.000 orang. Prediksi jumlah pengguna internet pada tahun 2021 sebagai berikut. 196.700.000 ditambah 10/100 dikali 196.700.000 sama dengan 196.700.000 ditambah 19.670.000 sama dengan 216.370.000 sama dengan 216,37 kali 10 pangkat 6 orang. Jadi, prediksi jumlah pengguna internet pada tahun 2021 adalah 216,37 kali 10 pangkat 6 orang. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat dan jenisnya beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga telah mengetahui goal-goal dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Dari pertemuan hari ini, kalian diharapkan dapat meniru dan memodifikasi suatu produk yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan jenisnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai operasi hitung bilangan berpangkat beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu cukupkan pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada salah, baik kata maupun sikap dari Ibu dan guru pendamping, kami mohon maaf ya anak-anak. Kami bangga dengan kalian. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.